Hari ini kita berada di Demplot Padi di daerah Serdang Bedage. Akan tetapi yang menarik di lahan ini adalah bagaimana kondisi awal lahan di sini merupakan lahan subsoil. Artinya permukaan tanah ini sudah dimanfaatkan atau sudah diambil, yang tersisa tinggal subsoilnya. Akan tetapi begitu kita lihat kondisi tanaman padi memiliki perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata perkembangan anakan 50-60 anakan, dan anakan produktif kisaran 30-40 anakan. Baik, ini kita akan menanyakan proses pengolahan lahan dari mulai pencetakan sawah. Ini tadinya lahan ini merupakan lahan sawit, tetapi saat ini sudah diolah menjadi lahan sawah yang cukup produktif. Ini akan kita tanyakan kepada Mas Sandi yang merupakan supervisor dari kegiatan ini, kurang lebih Demplot sekitar 10 hektar. Ya. Gimana kira-kira Mas Sandi untuk proses pengolahan lahan dari lahan subsoil ini sehingga memiliki produktivitas yang cukup baik? Oke, jadi di sini sebenarnya untuk lahan subsoil itu dikarenakan karena adanya konversi dari tanaman kelapa sawit menjadi tanaman padi itu. Jadi otomatis topsoil yang berada di atas permukaan tanah itu dibuang gitu atau dikorek karena untuk proses pendataran lahan tersebut gitu. Jadi untuk mengantisipasinya, nah kalau topsoil sudah diambil pasti otomatis bahan organik pasti terbuang. Nah di dalam bahan organik itu banyak manfaatnya gitu. Salah satunya disitulah terkandung semua unsur hara, baik itu nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya. Jadi untuk penanganannya kita tambahkan bahan organik yaitu berupa pupuk Biotek Plus. Nah itu dosisnya sekitar 1.500 kg per hektar. Nah jadi kita tambahkan pupuk Biotek Plus sebelum pada saat olah tanah gitu. Dan jadi kemudian nah untuk perlakuan benihnya kita pakai perendaman dengan hormon pasopati. Nah itu dengan dosis 1 liter dan kebutuhan benihnya itu 25 kg per hektar. Jadi direndam dengan menggunakan pasopati plus selama 24 jam. Nah kemudian setelah itu penanamannya juga kita atur di teknis budidayanya gitu. Contoh seperti kita menerapkan ada namanya legowo 51. Nah itu juga untuk pengaturan jarak tanam sehingga untuk mengurangi persaingan baik itu berupa unsur hara maupun cahaya. Nah kemudian setelah menanam, lalu kita lanjut masuk ke pemupukan. Nah pemupukan juga kita itu menggunakan ada pupuk NPK 368. Di situ kita gunakan pada saat umur 7 hari dan 30 hari. Nah kemudian untuk setelah dia mengalami bunting atau berbunga, nah itu bisa kita semprot hormon pasopati, dan dimana pada hormon tersebut ada kandungan JPT, zat pengatur tumbuh, yaitu auksin, sitokinin dan giberelin. Nah fungsi dari hormon tersebut yaitu adalah untuk supaya anakan padi yang tadinya 60 bisa semuanya produktif. Nah seperti itu. Juga fungsi hormon tersebut bisa membernaskan padi, membernaskan bulir padi. Nah jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya dengan perlakuan teknis budidaya dengan organik maupun semi organik dapat meningkatkan produktivitas, bisa mencapai
Kalau yang sudah kita alami, kita buat pengalaman kemarin di Langkat dan di Panyabungan, itu dapat mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Itu jadi kita akali dimulai dari pengolahan tanah sampai ke tahap akhir.